Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat pagi anak soleh-soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar fikih, yaitu tentang zakat fitrah ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian zakat fitrah dan ketentuan zakat fitrah. Nah, hari ini kita melanjutkan materi kemarin ya teman-teman. Ya. Ibu minta tolong diperhatikan dulu ya. Nah, kemudian sekarang kita akan lanjut ke bab C. Ya, boleh sambil dilihat di buku paket ya teman-teman, halaman 6. Sambil memperhatikan penjelasan dari Bu Rahma, teman-teman boleh sambil dilihat juga catatannya. Baiklah, untuk poin C, hari ini kita akan membahas tentang melaksanakan zakat fitrah ya. Zakat fitrah ini harus dibiasakan untuk ditunaikan sejak masih kecil. Bahkan sejak kita baru dilahirkan. Dengan begitu, kebiasaan ini akan melekat pada diri kita ya. Kita pun terdorong untuk membersihkan diri, membersihkan hati, dan membersihkan tingkah laku serta perbuatan. Ya, apabila kita menjadi orang yang bersih, segala ucapan dan perbuatan yang kita lakukan merupakan ucapan dan perbuatan yang baik. Nah, di sini tata cara melaksanakan zakat fitrah yaitu ada 4. Di sini ya, yang di sini. Yang pertama, yang A, yaitu pilih beras atau makanan pokok lainnya yang paling baik yang sesuai kita makan. Jadi, kalau kita mau melaksanakan zakat fitrah, kita harus menggunakan beras atau makanan pokok yang baik. Kemudian yang B, yaitu beras atau makanan pokok lainnya kita timbang sesuai ukuran yang telah ditentukan, yaitu 3,1 liter atau 2,5 kilo. Yang C, zakat fitrah bisa dengan uang seharga beras atau makanan pokok yang kita makan, ya. Yang D, yaitu berniat mengeluarkan zakat fitrah jika dilafalkan, yaitu sebagai berikut. Lafalnya sebagai berikut. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardolillahi ta'ala. Nah, ini niat zakat fitrah untuk diri sendiri ya. Yang artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu yang E. Beras atau uang itu kita bawa dan serahkan ke panitia zakat atau disebut amil zakat. Yang ke F, pilih waktu yang sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Nah, kemarin kita sudah pernah membahas ya, waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah itu adalah waktu yang diperbolehkan, yaitu di mana teman-teman? Di awal bulan Ramadan sampai penghabisan bulan Ramadan. Kemudian ada lagi yang kedua yaitu waktu yang diwajibkan, yakni ketika terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga yaitu waktu yang lebih baik atau afdol, yakni dibayarkan sesudah sholat subuh dan sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Nah, yang keempat, apabila diberikan sesudah hari raya, maka zakat fitrah itu seperti sedekah biasa, tidak sebagai zakat fitrah
yang dapat menyucikan jiwa dan amal perbuatan manusia. Jadi waktu untuk membayar zakat fitrah yaitu sebelum Hari Raya Idul Fitri ya teman-teman. Kemudian yang bagian G yaitu panitia zakat fitrah menerimanya dengan membaca doa sebagai berikut. Ini doa ketika yang menerima zakat fitrah ya. Yaitu sebagai berikut. Mari kita dibaca bersama-sama ya teman-teman. Ajrokallahu fima a'taita wa barakalaka fima abqaita waj'alhu laka tahuron. Yang artinya, mudah-mudahan Allah memberi pahala atas apa yang engkau berikan, memberikan berkah atas apa yang masih ada di tanganmu, dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Nah, di sini ada penjelasannya ya teman-teman. Nah, dari kebaikan doa ini berubah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ummu Darda bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka dari itu kita sesama Muslim harus saling mendoakan yang baik-baik. Karena apa? Ketika kita mendoakan saudara kita baik, maka Allah akan memberikan kebaikan pula untuk diri kita. Paham teman-teman? Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu nomor 2, simulasi zakat. Nah, atau contoh dalam membayar zakat. Nah, apabila makanan pokoknya beras, maka zakat fitrahnya adalah beras. Tetapi bila makanan pokoknya jagung, maka zakatnya berupa jagung. Di sini Ibu membuat contoh ya teman-teman. Apabila dalam keluarga ada 5 jiwa, yaitu atau ayah, ibu, dan 3 orang anak, maka zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah 5 jiwa kali 3,1 liter beras, yaitu sama dengan 15,5 liter beras. Ini jika kita dengan hitungannya liter ya teman-teman. Apabila kita mau membayar dengan beras per kilonya ya, berarti 5 jiwa kali 2,5 kilo beras sama dengan 12,5 kilo beras dan seterusnya. Dikalikan ya teman-teman. Misal dalam satu keluarga itu ada 10, berarti 10 jiwa dikali 2,5 kilo atau 10 jiwa dikali 3,1 liter dan seterusnya. Paham ya teman-teman? Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu orang yang wajib mengeluarkan dan berhak menerima zakat fitrah. Siapa saja? Nah, di sini ada 2 poin ya. Yang pertama yang A, yaitu orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah atau disebut dengan muzaki. Diingat-ingat ya teman-teman, muzaki itu artinya orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, disebut dengan muzaki. Nah, syarat-syarat muzaki yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu beragama Islam. Berarti orang yang bukan beragama Islam tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua yaitu orang itu hidup sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Tidak diwajibkan membayar zakat fitrah bagi orang yang lahir setelah terbenam matahari. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang mempunyai kelebihan harta untuk keperluan dirinya dan keluarganya di hari raya Idul Fitri. Nah, orang yang mampu, orang yang kelebihan harta itu wajib mengeluarkan zakat fitrah ya. Kemudian yang poin B yaitu orang yang berhak menerima zakat fitrah atau disebut dengan mustahik. Diingat-ingat ya teman-teman. Adapun mustahik zakat itu ada 8 golongan atau disebut dengan asnaf.
berdasarkan Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 ya, disebutkan bahwa orang yang berhak menerima zakat fitrah itu ada 8 golongan. Nah, ini ada di ayat Al-Quran ya teman-teman. Nanti bisa dibaca di buku paket juga ada ya. Kemudian ya, 8 golongan itu siapa saja? Yaitu yang pertama ada fakir. Apa sih pengertian dari fakir itu teman-teman? Nah, fakir itu yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan usaha dan tidak ada orang yang memberikan nafkah kepadanya, yaitu disebut dengan fakir. Kemudian yang kedua yaitu miskin. Miskin itu yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, ya. Itu bedanya fakir dan miskin. Kemudian yang ketiga yaitu ada amil. Amil yaitu mereka yang bekerja, menarik atau mengambil, mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Sedangkan yang keempat yaitu mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah serta perlu pembinaan. Yang kelima, hamba sahaya, yaitu orang yang dijanjikan tuannya untuk menembus dirinya. Itu misal orang yang bekerja harus mendapat gaji sebagai membalas jerih payahnya atau selama dia bekerja itu harus dibayar. Yang keenam yaitu gorim, yaitu orang yang berutang karena menjamin utang orang lain, sedangkan dirinya sendiri tidak dapat membayar hutangnya. Yang ketujuh yaitu sabilillah. Apa pengertian sabilillah? Yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam menegakkan agama Islam. Dan yang terakhir yaitu nomor 8, Ibnu Sabil, yaitu orang yang melakukan perjalanan jauh atau musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Nah, kedelapan ini yaitu termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu D, hikmah pelaksanaan zakat fitrah. Apa saja hikmah dari pelaksanaan zakat fitrah? Yaitu ada 5. Yang pertama, dapat meringankan beban fakir miskin dan orang-orang yang sangat membutuhkan. Yang kedua, dapat membersihkan jiwa seseorang. Nah, ketika kita membayar zakat fitrah, jiwa kita itu akan bersih kembali, akan terhapus dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita selama sebelum membayar zakat fitrah. Nah, apabila kita sudah membayar zakat fitrah, jiwa kita itu akan menjadi bersih ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu menyempurnakan amalan-amalan di bulan Ramadan. Setelah kita berpuasa penuh di bulan Ramadan, melakukan ibadah di bulan Ramadan, kita di akhir bulan Ramadan yaitu membayar zakat fitrah untuk menyempurnakan amalan di bulan Ramadan. Yang keempat yaitu dapat mendidik untuk berjiwa pemurah, pengasih, dan penyayang kepada orang yang kurang mampu. Nah, kita bisa berbagi kepada mereka yang kekurangan ya. Karena apa? Dengan berbagi kita akan merasakan apa? Jiwa kita itu penyayang kepada orang yang kurang mampu ya. Kemudian yang kelima yaitu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Dengan rasa syukur kita yaitu kita berbagi kepada orang yang membutuhkan ya teman-teman. Sampai di sini bisa dipahami? Mudah-mudahan nanti ketika kalian sudah mempelajari ini, sering dibaca bukunya ya, insya Allah kalian akan paham. Kemudian, nah di sini Ibu ada tugas buat kalian ya. Yang pertama,
hafalkan Quran surat Al-Maidah ayat 2, ada di buku paket fikih halaman 4. Kemudian nanti kirim ke Bu Rahma ya dalam bentuk video. Nah, tugas yang kedua yaitu kerjakan latihan soal di buku paket yang bagian D, halaman 14 nomor 1 sampai nomor 10. Tetap semangat belajarnya ya teman-teman, jangan lupa jaga kesehatan. Sekian pembelajaran pada hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada yang belum paham, ada yang kurang jelas, ya, boleh bertanya ke Bu Rahma lewat WA nomor Bu Rahma ya. Sekian dari Ibu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.